kerjanya memang tulisannya aja tulisan apa gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Ramdia Pratama. Teman-teman sahabatku semuanya dimanapun Anda berada dan dimanapun kalian berada. Teman-teman sahabatku, gimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian semuanya baik-baik saja. Teman-teman sahabatku semuanya yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu, di like, di komen, di share ke teman-teman kalian. Buat teman-teman yang udah dukung channel ini, terima kasih. Mudah-mudahan kalian semuanya diberikan keberkahan umur, dimudahkan segala urusannya, amin ya rabbal alamin. Melihat perkembangan Al Zaitun ini sudah saya berterima kasih kepada seluruh masyarakat Islam, terutamanya di Jawa Barat, di mana di Jawa Barat lah tempat Al Zaitun ini berdiri, atau yang disebutnya pondok pesantren itu di Jawa Barat gitu. Tempatnya di Jawa Barat. Jadi terima kasih kepada NU Jawa Barat, FPI Jawa Barat yang telah, dan ulama Jawa Barat yang telah memberikan penolakan atau memberikan kritikannya terhadap Al Zaitun dan memberikan pandangannya terhadap Al Zaitun. Dan banyak lagi ulama-ulama yang lain yang memberikan pandangannya terhadap Al Zaitun ini, bahwa Al Zaitun ini menurut saya pribadi ialah sesat. Mudah-mudahan Al Zaitun cepat ditangani oleh pemerintah dan cepat pemprosesannya mudah-mudahan dipermudah agar Al Zaitun ini tidak terlalu mengembangkan diri dalam menyebarkan hal-hal yang tidak baik. Pak Imam, katanya Bapak adalah salah satu pendiri dari Ponpes ini. Betul. Boleh diceritakan apa yang terjadi sekarang ini atas ajaran dari Ponpes ini? Iya, saya bawa salinan akte notaris tanggal 25 Januari 1994 yang menerangkan bahwa saya salah satu pendiri di Yayasan Pesantren Indonesia. Dan sampai kemudian Bapak dikudeta. Dan sampai kemudian saya dikudeta, gitu, kurang lebihnya. Dan sekarang ajaran yang menyimpang itu apa? Boleh dijelaskan? Nah, sekarang ajaran yang menyimpang sebetulnya awalnya gini, Bang. Ya. Waktu saya melaporkan tindak pidana pemalsuan dokumen, kemudian juga tindak pidana makar, itu kelihatan Panji Gumilang sudah mulai grogi. Nah, akhirnya dia membuat satu trik-trik atau satu ajaran yang supaya dia tidak dianggap NII, begitu, Bang. Kalau pidananya udah putus, pidananya putus, dia kena 10 bulan. Pemalsuan dokumen, tanda tangan saya dipalsukan. Kalau yang ajaran menyimpang sekarang ini apa? Nah, kalau ajaran menyimpang sekarang, contohnya, ada laporan perjinahan, gitu. Boleh berzina? Katanya gitu, tapi tidak di dalam pesantren. Oh, tidak di dalam pesantren. Di luar pesantren. Anak buahnya itu yang notabene NI tadi gitu. Karena saya salah satu yang urusan pelanggaran hukum itu saya yang nangani. Coba lihat dulu grafis berikut ini, Pak. Apa ini benar nih? Coba. Ini benar, Pak. Sab perempuan laki-laki tanpa penghalang sab. Iya, itu betul juga. Benar ya? 1, 2, 3, 4 betul. Saya meragukan Al-Quran. Iya. Azan dengan gaya nyeleneh. Bisa, iya betul itu. Perempuan jadi khotib salat Jumat, iya, betul, Bang, betul. Tapi kalau yang boleh berzina itu nggak ada. Di luar boleh berzina sampai denda begitu? Iya, betul. Terus mengubah ketentuan? Itu di pesantren, di kemarin-kemarin ini diajarkan sama dia. Yang dirubah apa? Yang dirubah itu nggak usah pergi ke Mekah, cukup di Zaitun aja, karena Zaitun tanah suci. Oh begitu? Iya, gitu. Wah, hebat banget. Terus diduga terafiliasi, karena Panji Gumilang itu pemegang estafeta ke-6. Terus apa buktinya bahwa dia terafiliasi? Ya kalau bukti dulu saya bawa satu pick up itu ke Baintel Kamabespori, nggak ada yang bisa dibuktikan. Begitu? Sampai saya itu menangkap gubernurnya, Bang. Gubernur NI Jawa Tengah. Dan itu kena 3 tahun. 3 tahun. Tapi nggak ke atas, jadi pisaunya nggak tajam ke atas. Gitu. Punya
pola perekrutan, maksudnya apa nih? Iya, orang-orang itu direkrut menjadi anggota NII gitu. Kemudian disuruh cari uang. Cari anggota sebanyak-banyaknya supaya kalau bisa ngasih uang. Emang anggota bayar? Masuk anggota bayar. Orang mau berbaiat itu harus bayar. Begitu. Gitu. Oke, ini benar nih. Kontroversi lagu Heaven Shalom Alat Sem. Maksudnya apa ini? Lagu apa ini? Nah, itu kan lagu salam orang Yahudi. Lagu Yahudi. Dia kan sekarang lagi cari simpati ke negara Israel. Sekarang semua murid guru apa suruh belajar ini karyawan. Gitu. Kalau Bang Hotman ke sana juga diajarin. Oh begitu. Iya. Ya, terus sudah pernah ada yang lapor polisi belum? Belum ada. Kenapa belum? Kenapa Bapak tidak lapor polisi? Ya kalau saya urusannya sudah lain sekarang. Saya lebih banyak kepada perdatanya. Oh begitu? Gitu. Iya, perdatanya. Karena pidananya saya lihat udah nggak ada lagi. Pernah saya laporkan tentang 372, 378. Tapi ujung-ujungnya dapat SP3 aja dari Mabes. Ini itu adalah salah satu bukti menurut saya, apa ya? Ya ini menurut saya ini sangat sesat. Jika ini benar-benar berlaku di dalam Pondok Al Zaitun itu. Dan ini saja, video ini saja cukup untuk membubarkan Al Zaitun. Al Zaitun tempat pendidikan yang perlu diselamatkan. Al Zaitun adalah pesantren yang harus dijaga dari pemikiran dan pemahaman yang menyimpang, dan supaya tidak menyimpang perlu para ulama meluruskan pemahaman yang ada dan pemerintah supaya mengatasi di sini campur tangan agar tidak ada kegaduhan. Perlu ketegasan pemerintah agar supaya masyarakat tidak ada lagi yang menjadi korban. Al Zaitun sesat dan menyesatkan. Pemerintah harus segera ambil tindakan supaya tidak menjadi polemik di masyarakat. Ya, Al Zaitun untuk santrinya tidak terlibat dengan apa yang dituduhkan. Untuk santrinya itu benar-benar murni untuk belajar di Al Zaitun. Begitu. Jadi kalau apa yang dituduhkan itu adalah mereka yang datang di luar Al Zaitun gitu. Di Al Zaitunnya bersih. Al Zaitun harus segera ditangani, punishment-nya harus jelas, hukumannya apa kalau dia memang sesat, kalau dia memang ditindak. Pemerintah, ayo kerja, jangan. Al Zaitun harus diperbaiki. Yang diherankan itu lagi, kenapa masih banyak dari oknum-oknum tertentu, bahkan dari dosen-dosen universitas terkenal di Indonesia itu masih banyak yang membela Panji Gumilang ini, yang nyata-nyata sudah keluar dari koridor Islam yang ditentukan oleh Sunnah, yang ditentukan oleh para ulama dan Al-Quran. Nyata-nyata telah keluar dari koridor tersebut, tapi masih banyak orang-orang yang membela, yang mendukung, bahkan nyata-nyata di sosial media, di TV-TV mereka bertebaran untuk membela si Panji Gumilang. Apa kalian tidak terenyuh hatinya, tidak sakit hatinya ketika putra-putra bangsa kita disesatkan oleh pernyataan-pernyataan Panji Gumilang, ajaran-ajaran Panji Gumilang? Apa kalian tidak malu di negara kalian, di lingkungan kalian ada ajaran yang seperti itu, merusak agama Islam, merusak nama pondok pesantren di Indonesia? Negara ini terkenal dengan pondok pesantrennya yang ahli sunnah wal jamaah, bahkan dunia mengenalnya. Tapi mengapa dengan kerusakan ini Anda masih membela? Seakan-akan Anda tidak peduli dengan kerusakan negeri ini. Seakan-akan Anda tidak peduli dengan generasi masa depan bangsa. Apa Anda yakin 50-20 tahun yang akan datang Anda masih hidup? Apa Anda tidak ingin anak-anak Anda ke depan merasakan hal yang aman, nyaman, dan hal yang sama yang dirasakan oleh Anda seperti sekarang? Atau Anda mempunyai niat yang tidak baik terhadap bangsa ini? Wahai saudaraku, ingat bahwa dunia ini hanyalah sementara.
kita hanya bisa berdiri sekarang. Sekarang kita bisa berdiri, belum tentu nanti kita bisa berdiri. Kalau orang awam hanya melihat covernya, ya baru kurikulumnya. Satu persatu kejanggalan pondok pesantren Al Zaitun di Indramayu, Jawa Barat mulai terungkap. Selain dituduh mengajarkan aliran sesat, pihak ponpes juga disebut melakukan pemerasan terhadap para jemaah. Jika jemaah tak mampu membayar dengan uang, maka mereka dapat membayarnya dengan menjual diri atau menyerahkan anak. Hal itu diungkapkan mantan pengurus ponpes Al Zaitun, Ken Setiawan. Ia menyebut 80% santri Al Zaitun orang tuanya merupakan anggota Negara Islam Indonesia atau NII. Mereka kerap dimintai sumbangan atau infak oleh pihak ponpes. Ken menyebut Al Zaitun menggunakan surat At-Taubah ayat 103 untuk menarik uang kepada jemaah. Secara umum, isi ayat tersebut adalah perintah untuk menunaikan zakat yang tujuannya mensucikan diri dari sifat cinta harta. Menurut Ken, pihak ponpes menyalahartikan makna ayat tersebut untuk menarik infak. Para jemaah dibuat yakin hanya dengan menyerahkan harta ke Al Zaitun, maka dapat membersihkan dosa mereka seperti bayi yang baru lahir. Ken mengatakan besaran uang yang diminta bervariasi tergantung dari desa asal jemaah. Untuk desa tertinggal sekitar 5 miliar rupiah, sementara desa maju bisa mencapai 12 miliar rupiah. Selain menggunakan uang, para jemaah juga bisa membayar infak dengan hal lain, seperti menyerahkan anak kandung mereka kepada pihak ponpes. Ada juga jemaah perempuan yang disebut sampai menjual diri karena tak mampu membayar infak. Ken menyebut korban harus melayani 4 laki-laki hanya untuk memenuhi infak yang diminta Al Zaitun. Ia sendiri berani membongkar aib ponpes Al Zaitun karena mengaku kasihan dengan para korban. Sebab selain diperas hartanya, para jemaah juga telah dirusak. Beruntungnya itu ponpes Al Zaitun ini tidak berada di Malaysia. Saya yakin kalau berada di Malaysia, nggak sampai berpuluhan tahun berada di bumi ini sudah di bumi hanguskan sama kerajaan Malaysia, sama rakyat Malaysia. Sayangnya di Indonesia itu sudah terbiasa menunggu viral dulu, menunggu menunggu populer dulu, menunggu banyak orang yang mengkritik, menunggu banyak orang yang mencibir, banyak orang yang berdebat tentang itu, baru ditangani oleh pemerintah, baru pemerintah turun. Padahal kasus ponpes Al Zaitun ini udah lama sebenarnya. Hanya saja belum seviral ini gitu. Nah, menurut saya ini yang harus diperbaiki di sistem Indonesia itu. Jangan menunggu viral lah gitu. Jangan menunggu viral. Seakan-akan menunggu rakyat marah dulu baru ditangani gitu. Jangan gitulah. Dan ponpes Al Zaitun ini MUI sudah membentuk tim khusus bersama Menko Polhukam, itu sangat bagus, dan bersama Gubernur Jawa Tengah itu sangat bagus. Kami sangat mengapresiasi kinerja dari beliau-beliau. Mudah-mudahan cepat terselesaikan, cepat menemukan titik terang. Dan mudah-mudahan, karena ini menyangkut masa depan anak bangsa guys, menyangkut masa depan anak bangsa yang harus diselamatkan. Bukan hanya diselamatkan, tapi juga diangkat atau diselamatkan menuju ke jalan yang benar, ke ahli sunnah wal jamaah lagi. Jadi ini banyak ulama-ulama kita yang sudah memperjuangkan ini. Bahkan Al Habib Bahar telah bersedia jika Pondok Al Zaitun dibubarkan, maka pondok pesantren Tajul Alawiyin dan pondok-pondok pesantren lain di Jawa Barat khususnya beserta Banten siap menampung murid-murid atau alumni atau murid-murid yang berada di Al Zaitun untuk membenahi pendidikan beliau, pendidikan murid-murid tersebut, dan membenahi atau menampunglah setidaknya ya, mengembalikan ajaran-ajaran Islam tersebut kepada hatinya
kepada hati-hati yang telah dirusak oleh Panji Gumilang tersebut. Dan itu dinyatakan oleh Al Habib Bahar di banyak sosial media, bahkan ketika beliau mengorasikan saat demo di kantor Kemenak. Mudah-mudahan semuanya ini cepat terselesaikan. Doa kami mudah-mudahan negara berhentilah dan mengubah kebiasaan yang seperti ini, menunggu viral dulu baru ditangkap, menunggu viral dulu baru diproses. Janganlah gitu. Negara sebenarnya harus hadir duluan sebelum masyarakat. Terima kasih buat teman-teman semuanya yang udah nonton video ini. Mudah-mudahan kalian semuanya baik-baik saja, dimudahkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa sholawat guys.